Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan. Keutuhan keluarga Wali Songo yang merupakan keturunan asli dari Rasulullah SAW yang ada di Indonesia secara genetika sudah terbukti J1. Sekali lagi J1. Nah, sedangkan habaib itu secara kitab nasab masih diragukan, secara tes DNA berhaplogrup G mustahil menjadi keturunan Rasulullah. Kenapa yang mustahil dijadikan asli? Yang asli mau dihapus. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kata siapa Wali Songo tidak punya keturunan? Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Habib Bahar berikut ini. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kata siapa Wali Songo tidak punya keturunan? Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Ini si ngomong keturunan Wali Songo nggak ada, mana? Kalau kamu ada di Indonesia, tapi kamu membenci Wali Songo atau menyatakan Wali Songo tidak ada keturunannya, minggat dari Indonesia. Betul? Tidak punya tahu diri. Tidak tahu diri. Sahabat muslim dimanapun berada, penting bagi kita meluruskan bahwa Wali Songo di Indonesia sampai hari ini itu keturunannya masih jaya. Bahkan keturunan Wali Songo di Indonesia berani melakukan tes DNA dan hasilnya itu adalah J1 yang menunjukkan itu adalah kode keturunan Rasulullah SAW secara internasional. Hasil tes keluarga DNA Wali Songo yang pertama melalui HISEC J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfis keluarga Nabi Alul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alul? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Hei, kamu katanya punya mobil, punya? Mana mobilnya? Ini ada suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Bayar pajak, bayar. Itu kalau orang benar punya mobil. Tapi kalau nggak punya mobil, gaya-gaya pada tetangganya, kamu ada mobil, bulet jawabannya. Ya seperti itu, Yahudi ini. Nah, kenapa ini perlu kita bela? Ingat, di NU itu ada lambang bintang 9. Apa itu? Wali Songo. Karena apa? Ajaran Wali Songo inilah yang kita pegang di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau sampai bintang 9 ini dimusnahkan dengan cara-cara licik, menganggap keturunan Wali Songo tidak ada, ini namanya menghancurkan NU secara pelan-pelan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada Nahdlatul Ulama, terutamanya di ajaran Wali Songo yang sudah tertera di lambang NU, yaitu ada bintang yang berjumlah 9 tersebut. Ini adalah real fakta. Tes DNA dari keluarga Wali Songo itu menunjukkan bahwa mereka J1 keturunan Rasulullah SAW tidak lewat Ba'alwi. Sekali lagi, tidak lewat Ba'alwi. Sebagaimana contoh dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri sudah punya syahadah dan terbukti bahwa syahadah mereka atau keluarga dalam Sidogiri sudah sah menurut Naqobah Internasional
dan keturunan dari Pondok Pesantren Sidogiri ini adalah keturunan Rasulullah, tidak lewat Ba'alwi. Keluarga besar Pondok Pesantren Sidogiri ini keturunan Wali Songo, keturunan Rasulullah, tidak lewat Ba'alwi. Semoga ini mudah didengar dan jelas untuk didengar. Pentingnya kita mempertahankan keutuhan keluarga Wali Songo yang merupakan keturunan asli dari Rasulullah SAW yang ada di Indonesia. Secara genetika sudah terbukti J1, sekali lagi J1. Nah, sedangkan habaib itu secara kitab nasab masih diragukan. Secara tes DNA berhaplogrup G mustahil menjadi keturunan Rasulullah. Kenapa yang mustahil dijadikan asli? Yang asli mau dihapus. Bukankah ini bahasa sekarang itu koplak lah, tidak tahu arah, itu namanya koplak. Ini perlu diluruskan, perlu dibantah, perlu dipertahankan. Sahabat muslim dimanapun berada, ingatlah ulama-ulama Nusantara kita itu rata-rata keturunan Wali Songo. Ulama-ulama Nusantara rata-rata keturunan Wali Songo. Kalau kalian dari orang-orang pribumi berguru kepada habaib tidak masalah, tapi jangan merendahkan ulama-ulama Wali Songo, dan jangan mengikuti akidah-akidah dari habaib yang berseberangan dengan NU. Banyak akidah habaib yang berseberangan dengan NU, walaupun para habaib itu ada di dalam NU. Apa? Mereka tidak menceritakan tentang NU. Yang diceritakan ya tentang klannya habaib, klan Ba'alwi, ceritanya habaib, ceritanya Ba'alwi, semacam itu. Mulai kotanya, kota Tarim, tidak ada yang paling hebat di dunia kecuali kota Tarim. Ini sudah disampaikan oleh para habib. Saya kira semua pada tahu penyampaian itu. Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Karena pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah. Tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautoh. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah fadihil mugaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magomnya Fadhil Mugaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun taba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim, para walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Apakah ini tidak bertentangan dengan akidah NU? Pasti bertentangan, saya jawab. Kenapa? Itu tidak ada tuntunannya. Bahkan tuntunannya kalau kita mempunyai harta, hadirlah ke kota Makkah, karena itu hukumnya wajib. Kalau ke kota Tarim tidak ada itu. Lantas kita punya madhab yang 4. Itu saja sudah diringkes oleh para habaib. Punya satu yang bernama Faqih al-Muqaddam lebih hebat dari 4 madhab. Kalau kalian mempercayai ini, itu akidah kalian telah dirampas. Pasti, ya pasti. Kalau kalian mempercayai Faqih al-Muqaddam ini lebih hebat dari 4 madhab yang 4, itu kalian telah tersesat secara akidah. Ini saya sampaikan kepada orang-orang NU. Apalagi yang tersesat? Ya, diantaranya
seperti kehebatan dari Ahmad bin Zain itu lebih hebat dari Imam Syafi'i. Ini tidak terbukti secara ilmiah, tidak boleh kita mempercayai itu. Dan ini ajaran-ajaran para habaib yang diberikan pada orang NU, bukan, ini salah namanya. Bukan itu pelajaran yang diberikan harusnya. Apa? Tentang muassis NU, tentang akidah-akidah NU yang benar. Kita di NU juga punya akidah mempercayai bahwa Sultanul Aulia itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak ada pertentangan. Tapi telah dihapus oleh Faqih Al-Muqaddam. Beliau lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau orang NU percaya, ini namanya akidahnya telah dirampas. Pasti, ya pasti itu. Memang tidak boleh semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, bahkan ada satu dari kalangan habaib yang menyampaikan kepada orang-orang NU, saya katakan sekali lagi, habaib pidato ceramah kepada orang-orang NU yang awam semacam ini. Jangan ada anak ibu maupun majikan ibu baca selawat-selawat itu selawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka, bukan karena selawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingatin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Nah, ini kan namanya kita kebobolan. Habaib masuk di NU mengobrak-abrik akidah orang Nahdiyin. Akidahnya diobrak-abrik, tidak boleh ikut banser, tidak boleh ikut Islam Nusantara, tidak boleh ikut majelis sholawat. Aduh, ini namanya kita dibobol dari dalam. Siapapun dari kalangan ulama NU melihat ini hatinya tidak tergetar, itu memang diragukan siapa ini orangnya. Orang NU macam apa ini? Melihat Habib semacam ini, kalian diam. Itu Habib berarti telah menghancur leburkan orang-orang Nahdiyin. Jam'iyah Nahdiyin telah dihantam babak belur oleh para habaib. Tapi kita diam, itulah kejamnya kita. Membiarkan umat kita dihajar habis-habisan oleh habaib dari sisi akidahnya. Akhirnya kelimpungan seperti sekarang, tidak ketemu arah. Walaupun dari pimpinan NU memberikan instruksi, sebagian tidak akan ikut karena mereka telah ikut komando dari para habaib. Dan ini real. Itu namanya NU kecolongan, tapi para pembesar NU belum mau menyadari semua ini. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua ini bisa dijadikan penjelasan bagi hati yang masih belum mau menerima bahwa habaib di Indonesia ini sebenarnya lebih merusak kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.